belum balik, itu saja. Tidak pandang besar kecil. Yang penting dia balik atau belum balik. Kalau dia belum balik, maka masih bersih. Maka masih bersih. Belum ada catatan dosa. Nah, kalau dia melakukan ketaatan bagaimana? Itu transfernya ke orang tuanya. Transfernya ke orang tua yang mendidiknya. Makanya anak-anak yang ketika masih kecil dibawa haji, umroh, itu kan belum ada taklif sebenarnya, karena dia belum balik. Bagaimana status dia? Kalau dia mampu menyempurnakan pengamalan dia dengan syarat rukun sahnya semua ditunaikan, maka pahalanya ke orang tuanya. Nah, kemudian kalau sudah balik, maka nanti di situ catatan amal itu sudah berada pada catatan amal dia. Kalau dia melakukan pahala ketaatan, maka dia dihitung sebagai pahala di sisi Allah. Kalau dia melakukan maksiat, berarti dia sudah dicatat dosa di sisi Allah. Maknanya orang kalau sudah balik, kanan kirinya itu sudah jelas, di depan dia sudah jelas, surga neraka, gitu aja. Nah, ada istilah saya masih kecil, tapi kalau sudah balik walaupun kecil, ya sudah depannya surga neraka yang harus dia hitung sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, berikutnya bila mana kita melihat orang yang lebih tua daripada kita. Wa in ra'aita kabiran ay shakhsan akbar minka fi sinni. Melihat ada orang yang umurnya lebih tua daripada kita. Walaupun mungkin jarak umurnya itu sedikit, yang penting dia lebih tua. Maka di sini memasukkan yang kelihatannya sepantaran. Yang tahun 1 ini lahirnya 94. Tahun 94 bulan 10. Yang kawannya 94 juga, tapi bulannya lebih duluan, 5 bulan gitu. Dia bulan 5, maka tetap yang 94 bulan 5 lebih tua daripada 94 yang bulan 10. Jadi walaupun dikit, dia lebih tua daripada kita, masuk dalam kategori ini. Bagaimana melihat orang yang lebih tua daripada kita dalam urusan umur? Dan kondisi dia bukan hanya lebih tua sedikit umurnya daripada kita, tetapi huwa muta'abbidun. Dia adalah orang yang rajin ibadah. Kulta maka engkau katakan dalam hati, hadza qad 'abidallaha ta'ala qabli fala syakka annahu khairun minni. Ini orang walaupun jarak umurnya bedanya sedikit saja, 5 bulan gitu daripada saya, maka tetap dia lebih dahulu menyembah Allah daripada saya. Walaupun hitungannya bulan, tetap dia orang yang lebih dulu hidup di dunia, lebih duluan dia mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lianna al-ibadata al-mutawaliyah tatadha'afu fa inna as-salata al-ula mathalan laha ajrun wahid wa thaniyatu laha ajran wa thalithatu laha thalathatu ujur wa hakadha. Karena apa? Dikatakan ke orang yang lebih tua daripada kita dari segi umurnya itu lebih baik daripada kita. Alasannya, ibadah yang dilakukan seorang muslim, seorang yang beriman itu dilakukan secara terus-menerus, maka setiap kali dilakukan itu, kali yang berikutnya itu senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dicontohkan sama beliau, salat contohnya. Salat yang pertama dia lakukan itu dapat ganjaran 1. Maka salat berikutnya itu bukan 1 lagi, sudah 2. Salat berikutnya berlipat ganda lagi, bukan 2 lagi, 3, terus sampai seperti itu. Berarti semakin dulu dan semakin banyak orang beribadah pada Allah, maka semakin banyak lipatan ganda ganjaran yang Allah berikan untuk orang tersebut. Maka otomatis siapa yang lebih dahulu beribadah kepada Allah, tentu dia lebih banyak daripada orang yang sebelumnya. Maka dengan itu kita beranggapan berarti orang ini lebih baik daripada saya karena dia lebih banyak ganjaran pahalanya sebab dia lebih dahulu menyembah Allah daripada saya. Kemudian yang berikutnya, wa in kana syakhsul kabir aliman. Tadi ahli ibadah saja. Sekarang melihat orang yang ahli ilmu. Ketika kita melihat orang yang ahli ilmu, orang alim, ulta maka kau katakan hadza muqiya ma lam mu'ta. Ini seorang yang diberikan sesuatu yang aku tidak diberikan oleh Allah. Berupa ilmu wa bala wa ma lam ablugh min rutbatil 'aliyah. Dan orang ini sudah sampai ke tingkatan kedudukan yang tinggi yang aku belum sampai padanya. Wa 'alima ma jahiltu min al-ahkam. Dan orang ini
mengetahui yang sesuatu aku tidak mengetahui tentangnya berkaitan dengan hukum-hukum. Ini ketika melihat orang alim. Pakai Pak aku limitlah pindah aja. Bagaimana mungkin aku bisa sama dengan dia derajatnya? Orang dia diberikan sesuatu yang aku tidak diberikan, yaitu ilmu. Dia telah sampai derajat yang aku belum sampai. Bahkan dia mengetahui sesuatu yang aku tidak tahu sama sekali. Berarti orang ini tidak mungkin aku bisa sama derajat dengannya. Nah, itu. Jadi ketika melihat orang alim itu dengan pandangan seperti itu, kata Al-Imam Al-Ghazali, supaya kita jangan sampai menganggap diri ini lebih baik kepada satu pun dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sedikit faedah dari sebagian ulama dinukilkan oleh Syekh Nawawi. Man intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min auladi sayyidina Al-Hasan wal Husain. Orang yang nasabnya sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, yang kita kenal sekarang istilahnya habaib, jamak daripada habib. Habib itu ikut wazan fa'il, bisa bermakna fa'ul maf'ul. Habib memang sifatnya sifat mubalaghah, tapi dia di situ bisa bermakna maf'ul. Maknanya apa? Maknanya orang yang dicintai. Habib, orang yang dicintai. Juga bermakna mahbub. Jadi kalau Habib yang disebutkan kepada zuriyah Rasulullah itu maknanya orang yang dicintai. Walaupun kadang kepenggunaan sifat fa'il itu kebanyakan pelaku, bukan objek tapi subjek. Tapi dalam hal ini Habib itu bermakna adalah objek, orang yang kita cintai. Bagaimana kata Syekh Nawawi? Ada orang yang nasabnya sambung pada Rasulullah, ya habaib. Walaupun lagi heboh-hebohnya kalau orang yang dia melihat di media ada sekelompok orang yang membatalkan. Nah, kita berlepas daripada itu. Ikut saja firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan ikut-ikutan komentar terhadap sesuatu yang kita tidak ada pengetahuan yang cukup di situ. Ya sudah, lebih selamat. Yang mana guru-guru kita, ulama-ulama kita dahulu meyakini habaib itu adalah zuriyah Rasulullah. Ya sudah, yakini sajalah sebagaimana ulama terdahulu. Adapun sekarang penemuan baru yang istilah itulah, tesis ini, tesis itu yang paling selamat, lebih baik sudah ikut yang ada dulu. Ya, orang-orang ulama-ulama terdahulu. Nah, wa huwa ghairu 'alim. Kita terlepas membahas masalah itu, wa huwa ghairu 'alim. Dia habib tapi tidak alim. Ya, mungkin habibnya tidak belajar tadi. Habibnya tidak belajar ilmu agama dengan lebih tekun, sehingga dia tidak menjadi orang alim. Yafuqu 'ala ghairihi mimman yusawihi fi rutbati bi 60 darajah. Maka kedudukannya, derajatnya bisa 60 kali derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak alim tapi bukan habib. Ada habib, kemudian ada orang yang nisbat nasabnya tidak kepada Rasulullah, tidak habib, sama-sama tidak alim, maka habib ini posisinya lebih tinggi 60 derajat daripada yang tidak habib tapi tidak alim. Kita tidak mengatakan jahil tapi tidak alim, gitu saja. Nah, ini posisinya kata Syekh Nawawi. Lantas bagaimana kalau yang bukan habib tapi alim? Bagaimana bandingannya dengan habib yang tidak alim? Wa anna al-'alim alladhi lam yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang alim yang dia bukan habib, orang alim tapi bukan habib, yafuqu 'ala ghairil 'alim mimman tasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi 60 darajah, maka kedudukan dia, derajatnya lebih tinggi 60 kali daripada habib ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang biasa tapi alim. Ini habib, alim tidak alim. Maka orang biasa yang alim tadi yang bukan habib, derajatnya 60 tinggi daripada habib yang tidak alim. Tetapi di sini tidak disinggung bagaimana kalau habibnya alim. Kalau habibnya alim sudah tidak perlu dibahas lagi. Dua-duanya dapat ya. Sudahlah nasab dari jalur nisbat pada Rasulullah dapat, kemudian nasab dari urusan ilmu juga dapat.
Maka dulu guru kita mengatakan, Habib Qori Al-Kirim, ada 3 nisbat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana umat ini 2-nya sudah bisa dipastikan tidak bisa diperoleh. 2 nisbat ini. Yang satu nisbat kita itu kepada Rasulullah itu bisa diperoleh. Yang satu, 2-nya tidak bisa diperoleh dengan berbagai macam ikhtiar. Apa itu? Pertama, sanad atau nisbat nasab dalam urusan hubungan darah. Itu tidak bisa diupayakan. Itu memang sudah dalam ketentuan Allah. Ini nisbat kepada Nabi berdasarkan nasab. Maka nisbat yang satu ini tidak bisa diikhtiari bagaimanapun. Pokoknya saya gimana jadi keturunan Rasulullah, tidak bisa. Ini sudah memang ketetapan Allah. Tidak bisa diikhtiar. Kemudian nisbat yang kedua, nisbat suhubah, nisbat menjadi sahabat. Nisbat menjadi sahabatnya Rasulullah ini tidak bisa diusahakan. Siapa yang dia sudah ditakdirkan menjadi sahabat Rasulullah, ya sudah segitu saja, dan bisa diupayakan. Yang lainnya ingin berupaya menisbatkan diri dari jalur sahabat, tidak akan bisa sampai hari kiamat. Tidak akan bisa orang mengupayakan menisbatkan diri kepada Rasulullah melalui jalur sahabat, tidak mungkin bisa. Sebagaimana tadi tidak mungkin dia menisbatkan kepada Rasulullah melalui jalur nasab. 2 ini pasti tidak bisa. Jadi kita menisbatkan pada Rasulullah dari jalur nasab sudah pasti tidak bisa. Kemudian menisbatkan dari jalur sahabat tidak bisa. Bahkan dalam riwayat itu, orang yang hidup di zaman Nabi sekalipun ini terkadang ada yang tidak dapat jatah ini, karena memang ini sudah takdirnya Allah, ketentuannya Allah. Sebagaimana Allah mentakdirkan siapa yang bakal menjadi cikal bakal yang darahnya itu mengalir di dalam dirinya darah Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada orang hidup di zaman Rasulullah tetapi tidak jadi sahabat tuh ada. Hidupnya di zaman Nabi, apalagi kita hidupnya tidak di zaman Nabi, jauh sekali untuk menisbatkan kepada Nabi dari jalur sahabat. Itu yang dikenal dengan Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sayyidina Uwais Al-Qarani ini orangnya hidup di zaman Rasulullah, masih hidup, jadi sezaman. Tetapi dikarenakan tidak pernah suhbah. Jadi syaratnya suhbah itu menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Mustalah Hadis Al-Qawaid Al-Asasiyah beliau itu, syaratnya harus pernah melihat Nabi walaupun hanya sekali. Langsung mubasharatan live. Langsung lihat langsung. Syaratnya itu pertama. Syaratnya harus pernah melihat Rasulullah. Walaupun sekali saja. Walaupun sekali saja. Ada banyak dalam riwayat-riwayat itu. Ada orang yang masuk Islam datang kepada Rasulullah, menanyakan tentang Islam, masuk Islam, kemudian tidak ketemu lagi dengan Rasulullah. Dia hanya ingin tidak tahu langsung informasi Islam langsung pada Rasulullah. Selepas itu dia beriman di tempat, kemudian tidak pernah datang lagi, tidak pernah ketemu Rasulullah. Maka kalau dia beriman, itu statusnya sahabat itu. Makanya disebutkan juga dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu juga mengenai bilangan jumlah sahabat itu tidak ada yang tahu pasti. Ada yang mengatakan 124.000 nabi, 124.000 sahabat, sebagaimana jumlahnya para nabi, para rasul, 124.000. Ada yang mengatakan membatasi jumlahnya para sahabat itu sebilangan jumlahnya para nabi, para rasul. Tapi itu tidak kokoh, kata beliau, tidak bisa dihitung secara pasti karena sudah sulit mendata sahabat nabi. Nah, jadi syaratnya harus suhbah. Sedangkan Sayyidina Uwais Al-Qarni ini tidak pernah suhbah, tidak pernah melihat Rasulullah walaupun hidupnya sezaman. Karena beliau tinggal di Yaman, Nabi Muhammad di Madinah, beliau di Yaman. Datang ke Madinah, ternyata tidak ketemu Rasulullah lagi perang. Balik, kemudian mau datang lagi, ternyata dapat informasi Rasulullah meninggal. Jadi betul-betul tidak pernah suhbah dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah itu secara mubasyarah. Ada secara rohani, ya itulah yang Niki ceritanya. Secara rohani beliau itu diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan pernah dalam satu perperangan tanggal gigi beliau itu langsung Sayyidina Uwais Al-Qarani itu dalam riwayat merasakan sakitnya juga.
Maka beliau ambil batu, kumpulkan giginya biar patah itu, biar merasakan sama yang dirasakan Rasulullah. Nah, begitu cintanya Uwais Al-Qarani kepada Rasulullah. Nah, dapat informasi Rasulullah gigi beliau patah, maka beliau ingin merasakan bagaimana sakitnya kekasihnya Allah itu, saking cinta Rasulullah. Makanya kata Sayyid Muhammad, kan masalah tabi'in itu ada berbagai macam pendapat itu. Siapa yang paling utama? Selepas sahabat itu tidak bisa diganggu-gugat itu. Sahabat itu lebih derajat setinggi-tingginya wali, dan akan bisa nyalip setinggi-tingginya derajat sahabat. Nah, itu sahabat itu. Walaupun sahabatnya di kalangan mereka, dia paling rendah. Wali setinggi-tingginya wali tidak bisa tuh menyalip tingginya makam sahabat, itu tidak bisa. Begitu dahsyatnya pernah sumpah dengan Rasulullah, melihat Rasulullah beriman, wafat dalam keadaan beriman. Nah, di situ ada level berikutnya, tabi'in. Nah, tabi'in ini berbeda-beda Bapak Ibu. Siapa yang paling utama? Ada mengatakan menantunya Sayyidina Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyib. Ada yang mengatakan yaitu Atha ibnu Abi Rabbah. Ada yang mengatakan, ini sering kita dengar ini, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Ada yang mengatakan ini dia, yaitu Uwais Al-Qarani. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi, ini yang paling sepakat, ini yang paling utamanya tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarani. Karena ada hadis langsung dari Rasulullah. Kalau yang tiga ini tidak ada. Kalau Uwais Al-Qarani itu sudah ada hadis dari Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah berpesan pada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, nanti akan ada orang dari Yaman, cirinya seperti ini. Kalau engkau ketemu, minta doalah pada dia. Jadi ini langsung nas dari Nabi. Kalau ini adalah tabi'in terbaik, yang paling mulia di antara seluruh tabi'in, hidup selama sahabat, itu Uwais Al-Qarani. Hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi. Nah, itu. Ini yang kedua Bapak Ibu tadi. Nisbat pada Rasulullah tidak bisa diikhtiarkan. Tetapi ada kata guru kita, ada satu nisbat kepada Rasulullah yang setiap umat Nabi Muhammad masih bisa mendapatkan peluang itu. Yaitu apa? Nisbat daripada mewarisi ilmunya Rasulullah SAW. Kalau urusan nisbat nasab pasti tidak bisa, udah lewat, udah lahir masalahnya. Nisbat masalah jalur sahabat tertutup, habis sudah. Tinggal satu nisbat pada Rasulullah yang masih bisa kita harapkan, yaitu nisbat mewarisi ilmunya Rasulullah SAW. Makanya sampai seperti ini kita daerah. Jadi kok bisa dikatakan orang alim yang tidak Habib lebih tinggi 60 derajat daripada Habib yang tidak alim? Ya memang seperti itu. Karena masih dikatakan nisbat masih kepada Rasulullah. Walaupun secara darah dia tidak nisbat pada Rasulullah, tetapi secara warisan Rasulullah dia nisbat pada Rasulullah. Masih bernisbat pada Rasulullah. Bukan murni karena ilmu, tapi karena nisbat ilmu itu pada Rasulullah. Sehingga dia levelnya juga naik 60 derajat daripada yang Habib tidak alim. Nah, walaupun Habib itu ada nisbat darah, nisbat masa. Ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Albani. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, yang ketiga, ini ketika berjumpa melihat orang yang jahil. Jahil itu kalau bahasa kasarnya bodoh, tapi kalau bahasa halusnya orang yang tidak berpengetahuan, orang tidak berilmu, gitu saja. Bagaimana kalau melihat Anda ketemu orang yang dia tidak banyak pengetahuan, ilmu agamanya minim? Maka katakanlah di hatimu, hadza qad 'asallaha ta'ala bijahlin. Ini orang dia bermaksud pada Allah dengan kejahilan dia, dengan ketidaktahuan dia. Wa ana asaituhu bi'ilmi. Sedangkan aku bermaksiat, membangkang, melanggar larangan Allah ini dengan dasar pengetahuan. Wa hujjatullahi 'alayya akadu. Maka tentu nanti hujjah Allah untuk menghukum saya lebih kuat daripada orang ini di akhirat. Kalau dia maksiat, karena mungkin dia ketidaktahuan dia, akhirnya dia nabrak-nabrak gitu. Dia tidak tahu bagaimana dahsyatnya ancaman orang melakukan ini. Dia tidak tahu bagaimana bahayanya orang melakukan itu. Tetapi kita tahu hukumnya. Ada dalil-dalil ancaman tentang suatu larangan, kita tetap lakukan. Berarti kita melakukannya atas pengetahuan. Makanya mana yang lebih berbahaya antara Nasrani dengan Yahudi?
Antara Nasrani dan Yahudi itu yang paling bahaya itu Yahudi. Makanya sifatnya dalam surah Al-Fatihah itu beda sifat mereka nih, walaupun dua-duanya nanti bakal kekal di neraka. Tapi sifat yang Allah sebutkan untuk dua kelompok ini dibedakan sama Allah. Kalau untuk orang Yahudi, Allah mensifati dengan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang dimarah oleh Allah. Tetapi kalau orang Nasrani tidak, orang Nasrani disifati waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang sesat, orang-orang yang tidak tahu. Sesatnya itu karena dia bodoh, karena rendahnya pemikiran dia. Akhirnya menganggap Tuhan itu tiga, akhirnya pemikirannya Tuhan punya anak. Itu kan karena kedangkalan gitu, karena ketidaktahuan dia, bodohnya dia. Bodoh dan bukan dalam arti dia tidak paham ilmu pengetahuan, ilmu duniawi, bukan. Bodoh dalam masalah keyakinan. Nah, bodoh dalam masalah keyakinan, akhirnya dia tersesat itu karena tidak tahu. Karena tidak tahu akhirnya tersesat. Makanya kalau Nasrani lebih mudah masuk Islam. Kalau dia sudah tahu kebenaran, masih mudah, lebih mudah masuk Islam. Kalau dia sudah diberi petunjuk, sudah tahu. Tetapi kalau Yahudi tidak. Yahudi itu maghdubi alaihim, makanya dimurkai, dilaknat karena dia tahu itu kebenaran tapi tetap dilanggar itu. Tahu itu salah tapi masih dilanggar. Tahu itu keliru tapi masih dikerjakan. Itu Yahudi. Kalau Nasrani tidak. Nasrani itu dia melakukan kesalahan karena dasarnya tidak tahu. Jalan yang benar itu dia tidak paham yang mana. Nah, tapi kalau Nasrani Yahudi tidak, dia tahu jalan yang benar ikut Muhammad, tahu kan? Tapi kami tidak mau ikut. Nah, itu kita dengki, karena ada dengki. Makanya dosa maksiat kalau didasari dengan kedengkian itu sulit mau tobat. Tapi kalau dosa sebab dia jahil itu masih berpotensi lebih untuk bertobat. Masih ada kemungkinan untuk sadar. Karena ketika dia tahu ilmunya, dia akan sadar. Tapi kalau dengki tidak, tahunya tahu. Yang benar itu ikut Muhammad. Makanya dalam Al-Quran, coba bayangkan, ungkapan Yahudi itu disematkan dalam Al-Quran, disebutkan saking pedenya mereka. Wa qalu la tamassanna illa ayyaman ma'dudah. Yahudi mengatakan, ya kami yakin kami nanti di akhirat bakal masuk neraka. Bayangkan, nakalnya kayak mana tuh Yahudi? Pasti kami masuk neraka. Dah yakin dia nanti di akhirat masuk neraka tuh yakin. Saking benar-benar mereka tahu kalau mereka ini memang dari orang yang melakukan dosa itu memang dasar pengetahuan. Pelanggaran itu memang sengaja dilakukan. Nah, tapi apa kata mereka? Lantaran senang mau ini ayam makmudah. Tadi ya kami masuk neraka ya beberapa hari saja, masuk surga. Illa ayam makmudah. Kecuali hanya beberapa hari saja. Ini kepedeannya orang Yahudi. Lalu Nasrani tidak ada seperti itu ungkapannya. Tapi kalau Yahudi seperti itu. Makanya begitu pula di sini disebutkan orang yang dia melakukan kemaksiatan didasari dengan tahu itu kemaksiatan kok dilanggar, itu tentu lebih berat kata Imam Al-Ghazali daripada orang yang dia melakukan kesalahan karena tidak tahu ternyata resikonya besar. Dia tidak tahu ini, ternyata ada lubang gitu. Dia tidak nampak karena dia lagi lalai, ternyata jeblos masuk ke dalam lubang. Tapi kalau orang yang tahu ini sudah tahu itu lubang, cuma sengaja dia jatuhkan diri ke situ. Maka lebih berbahaya orang yang punya pengetahuan. Namun Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di dalam Al-Qur'an itu kita dapati ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi seperti ini. Surah An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Di situ jangan kita terkecoh dengan makna secara lafziyah. Allah hanya, karena innama itu adalah hasar, hanya artinya. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Allah hanya menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa karena sebab kebodohan. Jadi kalau orang itu hanya menganalisa berdasarkan pemikiran sendiri, nanti timbul keliru paham. Bagaimana? Berarti orang kalau melakukan maksiat dengan pengetahuan, tahu dia dosa kok dilanggar, dan mungkin diterima. Tidak seperti itu. Kalau teksnya ayat itu, tekstualnya
seperti itu kesannya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Hanyalah taubat Allah itu berlaku diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat sebab karena kebodohan dia. Berarti, berartinya ini yang salah ini. Berartinya ini yang salah, disimpulkan sendiri. Berarti kalau dia melakukan dosa sebab pengetahuan, dia tahu dosa, dilanggar juga. Bahkan mungkin kebanyakan kita seperti itu. Nah, kalau dia tobat jadi terima, kan seperti itu. Maka pemahaman seperti ini keliru. Jadi bagaimana yang benar? Ini disebutkan oleh Imam Al-Baghawi bahwasanya yang dimaksud di situ adalah orang yang diterima taubatnya oleh Allah adalah orang yang melakukan kemaksiatan dengan sebab kebodohan. Maknanya kullu man asallaha fa huwa jahil. Setiap orang yang maksiat itu adalah orang jahil semuanya, walaupun dia tahu itu dosa. Jadi tidak berarti yang dimaksud itu orang yang melakukan kemaksiatan karena tidak tahu itu dosa, bukan. Yang dimaksud itu kata Imam Al-Baghawi, kullu man asallahu fa huwa jahil. Siapa saja, mau orang alim, mau orang yang tidak alim, mau rakyat biasa, raja-raja, pemerintah, rakyat, jelata, maksiatnya langsung jahil, semuanya jahil. Maka dijelaskan itu bahwasanya lam yajhal annahu dzambun lakinnahu jahlun uqubatahu. Dia hanya tidak tahu hukumannya, bukan karena tidak tahu dosanya. Dia tahu itu dosa. Yang dimaksud jahil itu adalah jahil tidak tahu bagaimana resikonya. Jadi jangan sampai kita keliru paham mengenai ayat ini. Nah, kemudian apalagi pandangan kita kepada melihat orang jahil, wa ma adri bima yuqtamuli wa bima yuqtamulah. Dan aku pun tidak tahu, kata Imam Al-Ghazali, orang jahil ini nasibnya di akhir hayatnya saya tidak tahu. Bagaimana nanti dia? Bisa saja dia husnul khotimah, sedangkan aku juga tidak tahu apakah aku ini nanti bakal husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sehingga ketika melihat orang jahil, kita tidak memandang dengan pandangan hina. Bahkan di sini dijelaskan wa'asiyan, sekalipun dia ahli maksiat. Ahli maksiat, jangan pernah memandang ahli maksiat dengan pandangan hina. Yang dipandang hina adalah perbuatannya. Terutama jangan sampai kita mengkerdilkan dengan memandang dia dengan pandangan remeh. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya barang siapa man ayyara aqahu bi dzambin lam yamut hatta yaqbala. Siapa yang mengejek, siapa yang menghina, siapa yang mencerca saudaranya dengan suatu dosa, dia tidak akan dimatikan Allah sebelum dia juga melakukan dosa itu. Jadi bahaya. Ada orang dapat informasi melakukan maksiat, langsung kita menghinakan sekali, jijik sekali saya dengar. Hati-hati. Itu ada indikator dia merasa lebih baik daripada orang itu. Apalagi sebenarnya hadis itu disebutkan bagi yang sudah taubat. Bagi yang sudah taubat. Jadi hadis itu ditafsiri oleh para ulama, ada orang pelaku maksiat, taubat dia, tetapi kan kenangan maksiat dia masih terngiang oleh kita. Nah, kok kita masih mentakyir, mengejek dia dengan sebab dia pernah melakukan dosa, maka kita tidak akan dimatikan kata Rasulullah sebelum melakukan dosa yang sama yang dilakukan orang tersebut. Nauzubillah. Nah, mentakyir. Ada orang dulu mungkin masa lalunya agak gelap gitu. Ternyata dia sudah bertobat. Kok kita ceritakan dengan cerita tujuannya untuk menganggap dia remeh. Karena gara-gara dia punya masa lalu yang gelap, maka hati-hati. Perbuatan seperti itu ada resiko. Bahwasanya dia tidak akan dimatikan Allah sebelum dia juga melakukan hal sama. Sebelum mati harus melakukan yang sama dulu. Ini tentunya berkaitan dengan hati. Urusan hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, tetap walaupun dia belum bertobat, hendaklah jangan memandang orang yang saat ini sedang melakukan maksiat dengan pandangan menghinakan. Ya, sudah, kita tidak senang dengan kemaksiatannya saja. Nah, jangan sampai ada pandangan, wah ini jelas ini ahli neraka.
jelas nih kayak gini bentuknya neraka nih. Muka-muka kayak gini, muka tidak pernah kena air wudhu, ini jelas neraka ini. Beda dengan saya, setiap hari kena wudhu. Ini hati-hati. Jangan-jangan kata beliau, kita tidak tahu, ternyata dia husnul khotimah. Ternyata kita na'udzubillah, jangan sampai su'ul khotimah. Bahkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, sebab di antara kalau ingin matinya husnul khotimah, sering-sering husnuzon dengan orang. Kalau orang itu rajin suudzon kerjanya, mandang orang itu dengan jelek terus, itu indikator nanti wafatnya wafat dalam keadaan su'ul khotimah, matinya mati su'ul khotimah. Kita tidak tahu, bisa saja saat ini secara sekilas dia itu bermaksiat, belum tentu, mungkin dalam kesendirian dia merasa hina, menangis di hadapan Allah yang kita tidak pernah melihatnya. Nah, perasaan kita itu juga, kita kelihatannya di hadapan orang ahli ibadah, ternyata di belakang tidak tahu. Di depan orang setan itu musuh, ternyata di belakang orang setan kawan akrab. Kan tidak tahu, makanya tidak bisa memvonis orang itu. Dalam sebuah ungkapan disebutkan maksiatun aw ratatun wasbihtaran khairun min ta'atin aw ratat izzan wastikbar. Maksiat yang melahirkan, menyebabkan orang merasa hina di hadapan Allah lebih baik daripada taat tapi melahirkan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak tahu, maka husnuzon saja. Husnuzon saja. Ya sudah, sikapnya bagaimana? Didoakan. Yang terakhir, wa in kana syakhsul kabiru fi sinni kafiran. Ini bagaimana kalau melihat orang kafir? Itu tadi level yang sudah akhir, melihat orang jahil plus pelaku maksiat. Kalau kafir bagaimana? Sampai tingkatan kalau melihat orang kafir, kondisinya belum beriman lah. Saat ini mungkin kita muslim, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Sekarang ini melihat orang yang kafir, maka katakan juga dalam dirimu, la adri ma yuf'alu bihi fil mustaqbal. Aku tidak tahu apa yang akan berlaku dalam kehidupannya di masa mendatang. Asa ayyuslima ay al-kafiru qada. Bisa saja si kafir ini kelak dia akan memeluk Islam. Wa yuqtamu lahu ay kafir bi khairil amal, kemudian dia diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dengan sebaik-baiknya amal. Wa yasallu ay yakhruju bi islamihi min adz-dzunub, sehingga dia keluar sebab masuk Islamnya itu dari dosa-dosa yang telah dia kerjakan semasa kafirnya. Kama tansallu sya'ratu min al-ajin, sebagaimana sebuah rambut yang keluar dari adonan tepung. Bersih dosa-dosanya. Jadi Islam itu wajib maqablahu, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau orang itu ketika dia masuk Islam, seluruh dosa dia telah lalui berkaitan dengan Allah itu hapus, nol, bersih dari catatan dosa. Itulah kalau orang yang memeluk Islam diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ana wa iyyabillah fa'asa minallah, sedangkan aku na'udzubillah bisa saja disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sinilah di antara upaya kita memandang supaya memandang orang lain dengan pandangan husnuzon siapapun dia dan bagaimana keadaannya. Mungkin ini saya dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup nanti speaker